Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kombur asik, ngobrol inspiratif dan kreatif. Hari ini saya Reza dengan Bang Rizky. Kita hari ini ngundang agak berbeda ya. Biasanya kita ngundang entrepreneur, pengusaha yang profit. Ini hari ini kita non profit yang benar-benar kegiatan sosial. Yang khususnya misalnya sering datang Car Free Day tiap minggu, mereka sering stay nih di Car Free Day tiap minggu. Namanya Food Truck Sedekah. Ini langsung bersama Alan. Kita langsung bersama-sama Alan. Alan ini salah satu tim ya, salah satu tim di Food Truck Sedekah. Kita harus ngulik nih Food Truck Sedekah karena kegiatannya kegiatan non profit nih Bang. Iya. Kegiatan non profit, Sosial ya. sosial, kegiatan sosial. Kira-kira apa nih Food Truck ini ya? Silakan Alan. Oke, terima kasih Bang atas kesempatannya, Ya. waktunya juga sudah mengundang kita. Sebelumnya mungkin nyebutnya mungkin aku aja Bang ya, biar lebih Boleh ya, apa-apa. Ya. Jadi perkenalkan aku Alan, salah satu tim Food Truck Sedekah, dan disclaimer juga mungkin sebelum kita lebih jauh perbincangannya. Nah, aku di sini bukan sebagai suatu expert atau ahli. Mungkin nanti kita bakal banyak bersinggungan dengan pembahasan suatu masalah, suatu isu. Iya, iya. Aku bukan ahlinya juga. Betul. Dan yang aku omongin juga mungkin masih dalam proses berpikir juga. Ya. Belum usai dari proses berpikir kita juga, proses berpikirku juga. Jadi mungkin itulah batasan dari aku gitu. Iya. Nah, kalau untuk Food Truck Sedekahnya secara singkat sih, kalau dari namanya secara terminologi ya sudah jelas gitu kan. Food truck ada truk makanan dan kemudian konsepnya kita bersedekah. Oke, ada truk, ada sedekah. Iya. Iya, oke. Nah, jadi kalau cerita ke belakang sedikit, awalnya itu kita memang salah satu teman kita juga yang menginisiasi, bukan aku ya, Ya. itu inisiatornya, teman kita yang inisiasi. Beliau ini udah banyak belajar lah gitu di Indonesia ini gitu tentang volunteering gitu. Nah, kemudian ketika balik ke Medan ingin membuat suatu wadah gitu, wadah yang mungkin bisa menyatukan kita anak-anak muda ini, yang mungkin pada saat itu lagi senengnya atau mungkin lagi lagi maraknya juga bisa dibilang mungkin ya, kalau mohon maaf juga fenomena hijrah gitu, Ya. fenomena itu, nah ditangkap kemudian coba dilakukan kira-kira apa nih ya, dari itu kita kembangkan ke arah mana gitu ya. Nah, dari situlah diajaklah teman-teman berkumpul gitulah untuk membuat kegiatan yang mungkin bisa menyalurkan semangat kita anak-anak muda ini untuk berbagi lagi gitu. Akhirnya dibentuklah Food Truck Sedekah. Selain itu juga ini alasannya sangat personal sebenarnya dari inisiator juga. Jadi ada juga keinginan bahwasannya ini menjadi wadah bagi mereka, bagi beliau nih, keluarganya, untuk menjadi wadah untuk penyaluran amal jariah gitulah dari orang tuanya gitu. Karena salah satu cita-citanya itu untuk bisa jadi amal jariah untuk orang tuanya juga lah. Jadi akhirnya dibentuklah Food Truck Sedekah ini dari mulut ke mulut, kemudian dari teman ke teman dekat, beraktivitas bareng. Akhirnya sampai 2 tahun sampai sekarang sudah seperti inilah gitu. Sudah melewati proses berpikir yang cukup panjang, berelaborasi juga kita di dalamnya. Akhirnya kita mengembangkan suatu, mudah-mudahan cita-cita kita bisa membangun sebuah sistem juga nantinya gitu. Kalau orang abang-abang mungkin udah melakukan riset ke kita, melihat bio di Instagram kita, kalau tujuan besar atau gambaran besar yang pengen kita buat itu membangun kesadaran bersedekah dengan distribusi dan redistribusi pangan berkelanjutan gitu. Jadi kita ini sebenarnya bagian kecil lah, mungkin salah satu bagian terkecil lah gitu dari sistem pangan yang ada di Indonesia ini gitu. Kita coba menjadi wadah yang menjadi distribusi atau meredistribusi kesenjangan yang ada dari yang si kaya dengan si miskin gitu. Kita di tengah-tengahnya lah gitu.
untuk menyalurkan manfaat itu tadi, makanan. Dan kita fokusnya dalam bentuk sedekah makanan gitu. Jadi fokusnya adalah mengikis ya ketimpangan sosial itu antara si kaya Iya. dan si miskin. Benar. Dan food truck sedekah ini berawal dari cita-cita orang tua si founder untuk menyalurkan menyalurkan kegiatan sosialnya dengan cara yang berbeda sebenarnya. Ya, lebih tepatnya sih cita-citanya beliau inisiator ini Oh, inisiator untuk ya? wadah amal jariah juga untuk orang tuanya juga gitu. Iya. Jadi bukan orang tuanya tapi Oh, justru bukan dia dia. anaknya gitu. Jadi anaknya punya cita-cita untuk mengamalkan jariah ya. Iya. Dengan melalui food truck sedekah, Melalui- berbagi-bagi khususnya makanan. Iya, betul, Bang. Dan sudah terbiasa mengikuti kegiatan sosial ya. Sebelumnya, iya, benar. Oh. Berarti Bang, untuk food truck ini, untuk selain foundernya, co-foundernya, tim tetapnya itu kira-kira ada berapa orang itu Bang? Kalau saat ini kita ada 30-an orang. Udah banyak ya? 30 orang. 30 orang yang menjadi tim lah, pengurusnya. Secara nggak langsung nih food truck sedekah ini berbentuk komunitas sebenarnya ya. Iya, kita masih dalam bentuk komunitas. Iya. Selanjutnya berarti kalau seandainya ada dari kami gini yang mau gabung ke komunitas Abang, gimana tuh? Bisa juga gitu? Bisa juga, Bang. Jadi sebenarnya kita kalau mau ikut jadi relawan bisa juga gabung di kegiatan-kegiatan kita, tinggal ikutin aja updatean di Instagram kita. Tapi kalau mau jadi tim, jadi pengurusnya, biasanya kita ada rekrutmen terbuka dan gitu. selama kurun waktu 2 tahun ini sudah 2 kali rekrutmen terbuka dibuka. Berbicara kegiatan tadi Bang, Oke, kegiatan kalian apa aja nih yang udah kalian lakukan khususnya di Medan? Khususnya Medan. Jadi secara umum ada terbagi 2 di food truck sedekah. Terbagi 2 Yang ya. pertama fokusnya memang untuk bersedekah, sedekah makanan. Sedekah makanan. Ya, kita nyebutnya kegiatannya itu sedekah Jumat, Bang. Jadi itu rutin dari masjid ke masjid kita membagikan makanan setelah sholat Jumat untuk dan itu gratis bagi fakir miskin dan kaum duafa. Oh, gratis ya? Gratis. Jadi datang ke masjid-masjid memberikan makanan gratis. Iya. Wah. Dan bayar seikhlasnya bagi yang mampu. Bayar seikhlasnya bagi yang mampu. Oh, Iya. gitu Tetap ya. bisa bersedekah ya. Tetap bisa bersedekah melalui platform yang kita sediakan lah di saat kegiatan itu. Kemudian secara umum juga yang kedua kita fokus ke penyelamatan makanan gitu. Penyelamatan makanan. Ya, jadi banyak nih kan acara-acara atau hajatan, Ya, pesta, betul. nikahan segala macam gitu kan. Kemungkinan adalah potensi-potensi makanan yang berlebih Makanan gitu. itu terbuang ya. Ya, mudah-mudahan jangan sampailah terbuang Ya, gitu jangan kan. terbuang. Dan itu kan masih dalam sebelum dibuang kan itu sebenarnya masih layak konsumsi Iya, gitu betul, dan betul. jangan sampailah itu menjadi sampah gitu dan itu lagi kita selamatkan gitu. Kemudian kita bagikan juga ke masyarakat yang membutuhkan. Iya. Mulia Bang ya. Jadi kegiatan awalnya datang ke masjid setiap hari Jumat memberikan makanan kepada yang membutuhkan atau maaf cakapnya fakir miskin ya. Iya. Yang orang mau makan itu. Yang kedua kegiatan menyelamatkan makanan yang berlebih. Makanan yang berlebih di acara-acara hajatan. Ya. Ya, bagus sekali kegiatannya. Karena Luar biasa. gini kawan-kawan, jarang ini kegiatan ini Medan, kegiatan sosial. Kalau bisa dibilang social planner sebenarnya, tapi non profit ini kegiatannya. Mereka datang ke satu titik membagikan makanan bersedekah tanpa ada tanpa ada batasan ya. Si kaya dan si miskin semua bisa makan sebenarnya. Iya, betul. Harus dipilah-pilah ini apa. Berarti di luar itu Bang, untuk itu kan ngasih makanan nih, Iya. tentunya pasti ada supply lah, budget untuk Ah. ngumpulinnya gitu ya kan. Iya, iya. Kira-kira teknik dari orang Abang bisa kasih tahu nggak, biar mana tahu bisa jadi inspirasi untuk komunitas lain gitu ya kan. Untuk penggalangan dana, Bang. Betul. Iya. Gitu. Jadi Budget ini dari mana nih? Oh, iya. Ditanya-tanya ya kan. Iya. nah kalau cara kita untuk penggalangan dana sebenarnya, Bang, kita masih mengandalkan paling banyak itu dari penggalangan dana secara online gitu. Cara online, manfaatkan digital ya. Iya, benar. Jadi platform kita yang paling kita manfaatkan itu saat ini baru Instagram. Nah, dari situlah kita ngeposting secara rutin kegiatan yang akan kita lakukan, kemudian kita membuka donasi sepanjang kegiatan itu berjalan dan bisa dilihat juga di bio kita ada juga tertera nomor rekening kita. Dari situlah kita manfaatkan dana-dana dari urunan masyarakat gitu, Iya, iya. yang akhirnya berkumpul di kita dan kita manfaatkan menjadi sebuah
penyaluran makanan sedekah kepada fakir miskin dan kaum duafa. Dan di situ juga media kita untuk mempertanggungjawabkan Iya. dana yang kita kumpulkan itu kita manfaatkan untuk apa gitu. Iya. Nah, kalau misalnya pertanggungjawabannya kita secara rutin setiap setelah kegiatan itu kita bakal live report juga waktu kegiatan, kemudian kita sampaikan juga melalui postingan bahwasannya sudah disalurkan, dan secara rutin per 6 bulan kita melaporkan keuangan kita itu kita salurkan kemana saja, kita manfaatkan apa saja gitu. Dari Instagram juga. Dari Instagram juga. Jadi tetap dapat dananya berapa, laporan bertanggungjawabnya tetap dikasih juga kepada masyarakat ya. Ini dana yang sudah kita keluarkan, berapa yang dapat, berapa yang kita lakukan. Jadi terbuka ya. Terbuka. Nggak ada kesempatan penyelewengan dana atau apa, karena kan ini dana umat sebenarnya. Iya, betul. Dana umat harus kembali lagi ke umat ya kan. Benar. Jadi untuk food truck sedekah nih, kira-kira kendalanya apa nih? Kendala di lapangan kah, apa operasionalnya juga? Kira-kira kendalanya apa nih di food truck sedekah? Kalau kendala kita tetap kita harus memaintain ya, menjaga produktivitas kita juga untuk memproduksi konten di Instagram gitu, untuk terus menggalang dana gitu kan. Itulah sih jadi tantangan kita untuk terus menjaga rutinitas kita gitu, karena kalau aku lihat secara pribadi gitu sebagai tim, justru yang membuat food truck sedekah ini terus berkembang itu karena kita itu persisten gitu. Iya. Jadi kita rutin setiap minggunya berkegiatan, dan dari rutinitas itulah yang akhirnya membuat kita berkembang sampai saat ini gitu. Iya, karena 2 tahun bisa bertahan non profit nih bang. Sudah 2 tahun 2 ya. tahun bertahan non profit. Bayangkan, kadang ada usaha yang profit aja belum bisa bertahan sampai setahun ya kan. Apalagi non profit. Ini yang non profit tanpa ngambil keuntungan sama sekali bisa bertahan 2 tahun dan timnya terus kompak ya kan. Mudah-mudahan bang. Mudah-mudahan ya. ya. 30 orang itu harus kompak lah, karena ini kegiatan luar biasa bagus kan. Ya. Karena kalau dilihat di Medan masih jarang kegiatan-kegiatan yang begini. Tapi harapannya digalakan juga kegiatan begini. Iya, benar. Untuk anak-anak muda, khususnya anak muda. Kegiatan-kegiatan sosial begini sebenarnya penting ya untuk Ya. membantu orang-orang yang tidak mampu. Kira-kira untuk program kedepannya ini apa lagi nih ya? Ada program baru nggak selain Jumat yang berkah kemarin bagi-bagi makanan setelah sholat Jumat sama penyelamatan makanan yang di hajatan? Jadi karena juga kondisi kita saat ini masih dalam pandemi Iya. COVID-19 juga ya. Betul. Jadi itu salah satu tantangan juga ketika kita harus switching program yang sudah kita rencanakan Iya. menjadi menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Dan untuk saat ini jangka pendek sih kita masih mengevaluasi lagi program yang kita sudah jalankan beberapa bulan yang lalu, 1 bulan yang lalu kurang lebih, namanya Dapur Sedekah. Dapur Dapur sedekah. ada Sedekah. Jadi kita kita inginnya sih membangun sebuah sistem gitu, Ya. membangun sebuah sistem berjamaah lah gitu, berkelompok gitu, bersama-sama berkolaborasi gitu untuk menyebarluaskan lah ini kebaikan ini, semangat untuk bersedekah Berbagi, ya. ini, dan mencoba memberikan manfaat lah melalui kesadaran bersedekah kepada masyarakat gitu. Jadi dari situ kita menyediakan makanan, memproduksi makanan, dan makanan itu kita simpan dalam wadah yang bisa dipakai lagi. Bisa dibilang kayak dibungkus gitu, tapi gitu ya. tapi bisa dipakai lagi kalau misalnya sudah digunakan gitu. Bisa apalagi ya? Bisa Iya. digunakan kembali ya? Bisa digunakan Recycle ya? kembali. Ramah lingkungan berarti Mudah-mudahan. kemasan ini Iya. Jadi bisa digunakan kembali. Kemudian kita mengajak teman-teman, komunitas, individu, organisasi segala macam yang di Kota Medan untuk sama-sama dengan kita berkolaborasi menyebarkan itu lagi, menyebarkan manfaat bersedekah gitu, membangun kesadaran bersedekah juga. Pas ini kolaborasi. Kira-kira kawan-kawan yang mau berkolaborasi, karena penting di kolaborasi membuat semakin besar kan. Iya. Ketika ada organisasi yang saling berkolaborasi punya ide yang brilian, mereka menyatu bahkan membuat booming ini sebenarnya. Kira-kira untuk Putra Sedekah informasi untuk kolaborasi itu di mana ya? Tertera bisa dihubungi di Instagram kita, Di Instagram. ada nomor narah hubung kita di situ. Kalau mau DM langsung ke Instagram juga boleh. Di Dari situ. boleh, di calling pun boleh ya. Boleh. Kayak orang abang lah kan kemarin Iya, nge-DM betul. kan. Kayak nge-DM. Berarti ini timnya lengkap nih bang. Udah ada untuk konten kreatornya, untuk membuat ya kegiatannya apa aja udah berjalan gitu kan. Berarti pengalaman nih ya kan.
cukup banyak juga organisasi-organisasi lain yang udah melakukan kayak gini, Bang ya. Mereka tuh seakan-akan dapat isu negatif dari masyarakat gitu. Bosnya udah memberi kok dituju-tujui yang diberi itu. Nah, bagaimana orang abang nih Jadi mensiasati? kesannya ria dianggap orang. Rasanya ria. Padahal tujuannya baik ya. Kira-kira nanggapnya itu gimana? Iya. Dan itulah memang awalnya memang menjadi apa ya, Bumerang ya. tantangan kita waktu pertama kali membangun gerakan ini sebenarnya. Tapi kita melihatnya dari sisi yang lain, bukan dari sisi kita mau memamerkan apa yang sudah kita lakukan gitu. Iya, benar. Tapi sebenarnya kita mau mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan gitu. Bukan memamerkan tapi mempertanggungjawabkan. Iya, Karena ini kan dana masyarakat, dana umat gitu. Dan kita juga bersemangat ini kan untuk mengembalikan lagi ke masyarakat lagi gitu, manfaat ini gitu. Jadi melalui media sosial itulah kita manfaatkan untuk mengabarkan gitu, bahwasannya kita sudah melakukan ini loh gitu. Tujuannya sebenarnya untuk melihat, memperlihatkan sebenarnya kegiatan-kegiatan mereka bukan untuk ria tapi untuk dicontoh sebenarnya. Bisa ya. Untuk dicontoh kepada anak-anak muda bahwa ini kegiatan yang positif, bukan sebenarnya tujuan untuk ria. Jadi artinya ada media sosial, ada kegiatan yang diupdate atau apa untuk dicontoh dan ditiru untuk anak-anak muda khususnya di Medan. Iya benar. Harusnya kayak gitu ya, Bang? Harusnya begitu. Nggak masalah ya Nggak kan? masalah sebenarnya. Itu kan niat kita. Iya, Bang. betul. Jadi untuk food truck ini selain hari Jumat, ada nggak kira-kira entah ada bencana gitu kan? Ada juga kegiatan untuk menggalang dana untuk ke situ gitu. Sepengetahuan aku sih Bang, pernah dilakukan penggalangan dana juga waktu itu di korban bencana di Palu. Wow, di Palu ya. Pernah Saudara-saudara kita yang di Sulawesi ya. saudara kita di sana, Iya. kita bantuin dana gitu. Ah. Dan kita sebenarnya terbuka juga berkolaborasi dengan siapapun, komunitas, organisasi, individu kalau misalnya ingin disupport dalam bantuan dalam bentuk makanan sebenarnya gitu. Selama kita masih bisa menjaga visi kita masih sesuai nih gitu. Iya, untuk masyarakat nih. Nah, sudah banyak bisa dilihat sama teman-teman semuanya di Instagram kita kolaborasi dan kita menyalurkan makanan yang kita sediakan itu ke berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain atau individu lain gitu. Bukan kolaborasi, ada manfaatnya kan 5 tahun sekali ya kan. Nah. Itu nggak boleh ya. Jadi itu di Palu, orang abang juga terbanglah ke sana gitu ya? Untuk... Waktu itu enggak. Oh waktu itu enggak? Waktu itu enggak. Kira-kira gimana nyiasati kalau seandainya ya tempatnya itu agak jauh kan? Kan nggak mungkin food truck kita sampai ke sana gitu ya? Ya, karena yang contohnya kalau tadi di Palu itu kan kita menyalurkan dalam bentuk dana, Bang. Oh gitu ya. Nah, jadi dananya itu kita transferkan langsung ke situ. Oh, ke iya. rekening kantong-kantong sosial yang tersedia lah gitu. Melalui organisasi yang di sana. Melalui yang di sana Iya. pada waktu itu. Kegiatan Palu, Iya. artinya banyak kegiatan mereka selain membantu fakir miskin untuk makan dan apa, ternyata mereka juga membantu ada aksi cepat tanggap ya. Iya. Aksi cepat tanggap membantu saudara-saudara kita yang dulu di Palu yang terkena gempa. Berarti sosial, bersedekah, Iya. itulah pertama ya. Tujuannya awal bersedekah Maksudnya. untuk kegiatan sosial. Jadi dalam waktu dekat ini kira-kira ada plan apa Bang selama pandemik ini? Ya, itu tadi Bang. Kalau selama pandemi ini kita sudah apa ya, membantu lah gitu. Bisa dibilang yang nggak menyelesaikan permasalahan masyarakat yang terdampak lah gitu. Iya, bukan itu. Karena banyak yang di PHK, ya, iya, benar. Banyak terdampak karena corona ini ya. Bisa dibilang bantuan kita itu masih menyelesaikan masalah itu dalam jangka pendek lah, Iya, belum dalam iya. jangka panjang gitu. Dan yang dari diskusi kita juga secara jangka pendek kita membantu masyarakat yang terdampak ini, kita mikirnya apa sih yang bisa kita bagiin gitu, makanan atau apa gitu. Dan akhirnya kita sampai ke konklusinya bahwasannya kita membagikan sembako gitu kan. Sembako. Pada dasarnya kan sembako Iya, itu kan sembako. 9 bahan Pokok, pokok. ya. Bahan pokok. Nah, itulah paling tidak kita bisa meringankan beban saudara kita yang terdampak COVID ini. Paling nggak sebulan atau 2 bulan gitu. Ya, bahan pokoknya itu terpenuhi Betul. gitu. Saudara-saudara kita, tetangga kita gitu. Dan setelah itu ya sampai sekarang sih yang masih jalan itu tadi dapur sedekah. Dapur sedekah yang masih Dan berjalan ya, dan itu masih sedang dievaluasi lah bagaimana performanya. Dan kita tetap ngebagiin, menyalurkan nutrisi juga kepada masyarakat yang terdampak
COVID ini. Gitu. Memberikan kegiatan nutrisi kepada masyarakat yang terkena dampak corona. Kira-kira kegiatan yang membagi nutrisi itu seperti apa dia? Secara sederhana sih kita mendatangin rumah-rumah yang kita identifikasi lah gitu. Terdata ya? Iya, kita identifikasi bahwasannya itu membutuhkan gitu, dalam kategori membutuhkan, dan kemudian kita langsung berikan bantuan langsung lah gitu. Bantuan langsung? Dalam bentuk produk gitu. Oh, bantuan langsung produk berupa nutrisi itu tadi ya? Iya. Vitamin gitu ya? Termasuk ya? Vitamin sih enggak sih. Oh enggak ya? Kebetulan kita bekerja sama dengan Nestle. Oh, sudah. 1 bulan lalu gitu. Dan kita membantu lah gitu, menyalurkan niat baik dari Nestle untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 itu. Dan kita membuka kesempatan bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain ya kan? Bukan Bang, maksudku bantuan dari Nestle itu tadi, Nestle tadi, kita buka kesempatan juga kepada teman-teman untuk sama-sama ikut ngebantuin kita gitu. Oh. Kita nyebutnya Food Heroes Calling. Nah, Food Heroes Calling. iya, mungkin kalau video ini udah naik, mungkin udah naik di Instagram kita informasinya. Oh gitu ya. Iya. Food Heroes Calling itu untuk kolaborasi ya dengan komunitas. tim yang lain, dengan komunitas yang lain. Iya benar. Bagus sekali kegiatannya. Ada perusahaan besar yang ingin berkolaborasi dengan kalian juga narik bukan perusahaan sih, organisasi-organisasi yang di lingkungan juga ingin membantu juga ya untuk mendistribusikan produk itu ya. Iya benar. Kepada masyarakat yang terkena dampak corona. Iya. Nah ini kan baru Idul Adha nih Bang. Iya. Nah gimana, ada kegiatan kita yang sudah dilakukan kira-kira gitu, yang bisa di-share? Kalau tahun ini kebetulan karena masih dalam kondisi pandemi. Iya benar. Jadi pertimbangan kita kenapa kita nggak membagikan makanan secara langsung lagi selama masa pandemi ini, karena pertama kita nggak bisa menjamin kondisi kesehatan kita. Bisa jadi kita sebenarnya pembawa penyakitnya. Kemudian kan masyarakat itu kan dalam kategori bisa jadi masyarakat yang rentan terhadap penyakit segala macam, bisa jadi tertular dengan kita gitu. Kemudian kita juga masih mewanti-wanti kebersihan dari alat makanan yang kita punya gitu. Jadi sebaiknya kita melakukan pembagian makanan itu, makanya kita dari dapur sedekah itu kita simpan dalam wadah yang bisa digunakan lagi gitu. Jadi bukan wadah yang kita pakai seperti biasa yang kita cuci lagi segala macam. Itu nggak seperti itu gitu. Oh gitu. Contohnya kayak sekali pakai gitu aja ya. Sekali pakai gitu aja. Jadinya kita menyesuaikan dengan itu. Terus bagaimana kalau pengalaman tahun lalu? Untuk yang ini tadi Bang ya? Iya, sorry. Idul Adha Mas. Idul Adha ya. Kalau tahun lalu kita mengumpulkan daging-daging kurban dari kita juga, tim teman-teman kita juga. Kemudian kita olah menjadi makanan yang diolah lagi dan kita bagikan ke masyarakat gitu. Kalau tahun lalu kita di daerah Belawan di Cicanang ya? Iya. Nah, kebetulan saya kerjanya di situ Bang, dekat situ. Di daerah Belawan untuk titik apanya ya? Tahun lalu pembagian. Titik distribusinya tahun lalu. Kalau tahun ini sih tidak ada. Berarti kegiatan tahun lalu untuk terlibatan Idul Adha mengumpulkan daging dari setiap anggota lah ya kita ya. Anggota langsung dimasak, jadi masyarakat langsung menikmati. Nggak perlu masak lagi ya. Iya gitu Bang. Berarti mungkin bisa diceritai juga nih kesehariannya bagaimana nih tim Orang Abang nih pada saat berkumpulnya, sistem berbagi ilmunya, mengenai memasak-memasaknya ini bagaimana nih? Mempererat pertemanan ini ya. Jadi makin semangat ya. Oke. Kalau kita sih menjaga silaturahminya sih, kita biasanya rapat atau meeting rutin itu setiap 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kalau misalnya ada suatu keperluan yang mendesak, kita biasanya meeting seminggu sekali. Seminggu. Kalau tadi untuk siapa yang memasak gitu kan? Iya benar. Kita sih memberdayakan masyarakat di sekitar kita. Kan sekretariat kita yang sementara itu di daerah Johor gitu. Nah jadi ada masyarakat yang di sekitar situ yang memang dari segi finansial menengah ke bawah lah gitu. Nah, kemudian kita apa ya? Pekerjaan. Iya gitu, jasanya untuk memasak gitu. Kemudian kita beri upah gitu. Nah, membantu juga masyarakat di sekitar situ juga gitu, Bang. Berarti sosial lagi udah itu Bang. Luar biasa sosialnya. Bukan membantu hanya orang
buka lowongan kerja, yang Ah. bekerja juga dapat pahala karena membantu orang untuk bersedekah. Iya benar. Simbiosis mutualisme kali ya. Iya. Sambung menyambung. Sambung menyambung dari para pekerja, para yang ikut bergabung membantu semua mendistribusikan semua dapat pahala yang luar biasa. Iya benar-benar. Ini adalah kegiatan sosial yang benar-benar non profit sebenarnya. Terus kalau tim bagaimana bang? Kira-kira apakah dari Medan aja atau banyak juga yang dari luar kota udah? Kalau saat ini sih kita masih, karena aktivitas kita juga masih di Medan dan sekitarnya, jadi kita membuka kesempatan untuk menjadi tim itu juga untuk daerah Medan dan sekitarnya juga Oh, gitu gitu Pak. ya. Sampai saat ini. Untuk sekarang ada open lagi nggak untuk apa? Dalam waktu dekat mungkin akan ada rekrutmen terbuka, tapi belum tahu pasti, Belum tahu pasti. bulan berapa. Iya, mana tahu anak-anak muda kepengen untuk Ya. berkontribusi untuk Medan Iya, atau kegiatan sekitarnya. banyak bang ya. Iya. Sosial, Kontribusi tetap nanti hubunginya di Instagram juga. Iya. Udah gampang lah di Instagram, tinggal DM atau nanti mereka ada ngasih informasi open apa ya? Open untuk apa namanya perekrutan, nanti tinggal dipantengin aja di Instagramnya. Iya, betul. Untuk Instagram itu kira-kira namanya apa ya? @foodtruck-sedekah. @putrak sedekah. Iya. Nah, di situ semua ada informasi dari Putrak Sedekah, dari kegiatan, rekrutmen dan lain-lain. Mungkin ada pertanyaan lagi bang? Atau Ya mungkin dari saya that's all ya. paling ini harapannya ke depan? Hmm. Harapan ke depan Putrak Sedekah ini gimana? Oke. Yang kayak aku bilang tadi, bahwasannya gerakan atau movement yang kita lakukan saat ini merupakan bagian kecil lah gitu. Iya. Bisa jadi bagian paling kecil dari sebuah permasalahan besar yang ada di sekitar kita gitu. Mengenai kesenjangan pangan tadi, ketahanan pangan tadi gitu, food security gitu. Nah, kita mencoba mengambil bagian di dalam situ gitu. Mudah-mudahan mungkin kita bisa menjadi sebuah wadah untuk menyelesaikan masalah itu juga. Masalah kesenjangan pangan melalui distribusi dan redistribusi pangan yang berkelanjutan juga gitu. Dan harapannya juga kita bisa saling bahu-membahu berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, komunitas gitu. Paling tidak mulai menyadari lah kalau misalnya ada permasalahan itu di lingkungan kita, di sekitar kita gitu. Paling nggak peka sama Paling nggak orang-orang peka di gitu. sekitar ya. Dan melalui kita juga bisa membangun kesadaran juga bahwasannya sedekah itu bisa dimanfaatkan loh untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Iya benar-benar. Bisa membantu problem negara juga kan. Ya, apalagi Masalah udah pangan. banyak PHK nih kan, Iya. banyak yang sulit nih kan. Betul. Banyak berdampak lah gara-gara corona nih. Kalau ada kira-kira 100 aja kayak Putrak Sedekah, artinya kegiatan juga Iya. terapa ya kan? Masyarakat pun masalah aman, ya? iya, aman semua. Masalah dampak masyarakat mengenai sembako lah kita bilang kan, sembako atau bahan pangan paling pokok terselesaikan sebenarnya. Bisa ya. Tinggal distribusinya aja yang baik sama donatur lah kita bilang ya. Donatur di setiap kota, setiap daerah itu membantu lah kegiatan-kegiatan sosial begini. Karena memang 2,5% itu kan memang ada hak mereka. Iya. Hak mereka untuk diberikan. Kalau misalnya 2,5% dikasih sama orang-orang yang berada, pasti tidak ada dampak. Mudah-mudahan. Mungkin corona nggak berdampak lah. Mudah-mudahan nggak ada masyarakat miskin lagi. Betul. Gitu. Ya, amin. Jadi udah nggak ada kesetaraan, apalagi kesenjangan Kesenjangan. sosial lagi. Tidak ada antara si kaya dan si miskin. Iya. Tidak ada lagi berita orang kelaparan, Iya. mungkin orang yang bersedih lah karena Iya. nggak makan. Karena negara kita kan negara kaya, tanam apa aja tumbuhan, masa ada yang Iya. kelaparan kan aneh. Kan? Kita tutup bang. Ya mungkin itulah. Luar biasa, terima kasih kepada Iya. Putrak Sedekah. Buat teman-teman yang ingin komen atau pengen bertanya Putrak Sedekah bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, subscribe, dan jangan lupa juga follow IG-nya Putrak Sedekah, @Putrak Sedekah untuk informasi-informasi semua yang ada di Putrak Sedekah. Baik kegiatan di harian, mingguan maupun bulanan dan Iya. rekrutmen semua di situ kegiatannya. Informasi Putrak Sedekah semua ada di situ. Oke, sekian di sini saja ngobrol ngobrol inspiratif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih banyak bang ya. Ya bang.